Oke, jadi kalau teman-teman bertanya, apa kelebihan dari Taman Kertamukti Residen? Yang pertama adalah teman-teman lihat dari sisi desainnya. Dari sisi desain ini masih jarang rumah subsidi yang berani ngasih desain sebagus ini, semodern ini. Kenapa saya bilang semodern ini? Teman-teman perhatikan, dari sisi tinggi bangunan, ini tinggi banget sih. Developer berani ngasih tinggi plafonnya aja 3,5 meter. Ini benar-benar standar rumah komersil banget gitu. Terus dari tinggi bangunannya sendiri itu totalnya 6 meter. Jadi walaupun rumah subsidi, tapi terkesan di dalamnya tuh luas karena plafonnya juga tinggi. Kemudian yang kedua, ini dari sisi finishingnya ya teman-teman tinggal lihat. Boleh deh cek ke perumahan subsidi manapun gitu ya, biasanya gitu. Terutama yang ada di daerah Cikarang, Cibitung. Untuk saat ini, kebetulan saya juga memasarkan beberapa perumahan bersubsidi. Ini jarang banget perumahan bersubsidi dengan finishing yang super rapih kayak gini. Beneran, rapi banget ini sih. Standar komersil banget. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi material. Dari sisi materialnya, teman-teman perhatikan juga kalau survei ke beberapa perumahan subsidi, biasanya pintu utamanya itu double triplek. Nah, ini pintu utamanya menggunakan panel engineering, jadi ini udah pabrikasi banget gitu pintunya. Keren kan ya? Terus angle pintunya juga udah cakep banget ya, nggak ngasal gitu. Kemudian di pintu kamar dan dapur juga ini udah cakep sih, ya mirip-mirip dengan pintu utama tapi agak ke bawah sedikit speknya gitu. Lanjut, kemudian masih pemilihan materialnya ya, di mana kusen-kusennya sudah menggunakan aluminium. Kan masih banyak tuh perumahan subsidi yang sekarang sih masih banyak sih yang menggunakan kayu. Nah, kita berani ngasih pakai aluminium, jadi lebih awet dan anti rayap tentunya. Rangka atapnya juga jangan lupa ini udah menggunakan baja ringan. Dan satu lagi untuk plafonnya kita sudah menggunakan GRC. Catat ya GRC bukan triplek ya, jadi lebih kelihatan rapih dan awet tentunya. Oke, terus selanjutnya keunggulan Taman Kertamukti Residen ini adalah di bagian dapurnya ya. Bagian dapurnya sudah dilengkapi kitchen sink atau wastafel, jadi sudah bisa digunakan untuk memasak ya, naruh kompor gas atau mencuci piring gitu. Saat ini masih jarang sih perumahan subsidi dengan harga 160 juta sudah dilengkapi kitchen sink. Oh ya, di bagian belakangnya juga kita sudah dilengkapi tembok pembatas ini setinggi 70 cm. Jadi nanti teman-teman nggak perlu harus pondasi lagi, tinggal tambahin aja nih ke atas ya. Tambahin ke atas sama nutup atap ya. Oke, kita ke bagian depan dulu deh. Di bagian depan saya mau tunjukin kalau nanti teman-teman itu dapat taman atau rumput begitu di bagian halamannya. Terus carportnya juga ini gede ya, kayaknya cukup banget untuk mobil SUV sekelas Avanza atau R3 gitu sih mungkin ya. Oke, selanjutnya carportnya menggunakan rabat beton yang menurut saya sih ini cukup banyak banget ya campuran semennya. Jadi insya Allah kuat banget ini. Pokoknya di sini nggak ada yang asal-asalan deh bangunannya. Oke, lanjut ke bagian dalam untuk kamarnya sendiri, dua kamar tentunya ya, standar rumah subsidi. Untuk kamar yang lebih besarnya ini ukurannya 3 kali 2,5 meter ya. Lantainya sendiri 40 kali 40 cm. Untuk kamar satu lagi 2,5 meteran kalau nggak salah. Oke, selanjutnya saya mau kasih info dari sisi fasilitas ini ya, dari sisi fasilitas. Developer juga nanti akan membangun masjid jaminya di kawasan perumahan ini. Akan dibangun pasar tradisional juga. Itu bisa teman-teman ada tulisannya ya, dibangun pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan juga dibangun sekolah. Jadi lengkap banget deh teman-teman ya di perumahan Taman Kertamukti Residen ini. Nah, yang menarik di sini untuk taman bermain, developer langsung bangun di awal loh. Keren kan? Buat duduk-duduk santai, buat anak-anak bermain sore hari juga kita sudah siapkan dari awal ya. Jadi nanti pada saat serah terima unit ini sudah bisa digunakan gitu. Oke, terus apa lagi ya? Ini progres bangunan Blok E yang sedang dipasarkan, unitnya nggak banyak sih ya, cuma 200-an.
Tapi totalnya banyak sih. Ini yang dibuka saat ini adalah 200 unit kurang lebih ya. Teman-teman tahu lah rumah subsidi 200 unit itu sedikit ya, sebulan 2 bulan juga pasti habis ya. Jadi cepet-cepetan aja. Silakan survei, saya tunggu. Jangan lupa janjian dulu sebelum ke sini karena memang di sini kan banyak juga agen-agen properti lain yang memasarkan gitu. Jadi wa dulu ya teman-teman ke nomor yang ada di website tamankertamukti.com biar saya bisa dampingi di lokasi secara maksimal gitu. Kemudian pembangunan di sini tuh cepet banget loh teman-teman. Saya ke sini tuh baru sebulanan atau 2 bulan kurang ya. Dulu pas saya ke sini masih fondasi, ini sekarang udah flester dan sebentar lagi pengecatan bangunan gitu. Untuk row-nya sendiri nih yang mau saya kasih info ke teman-teman nih. Row-nya kan kalau standar rumah subsidi itu cuma 6 meter ya. Di sini standarnya 7 meter gitu. Jadi nggak ada yang row 6 meter. Ya, row utamanya 10 meter, row lingkungannya 7 meter. Tahap pertamanya juga sudah terjual, sudah banyak yang huni juga. Jadi kita sekarang tahap 2 nih teman-teman. Ya lokasinya ini paling depan sebenarnya untuk Blok E ini. Jadi buruan deh sebelum kehabisan ya. Kemudian ada juga loh di Blok E ini ada tipe komersilnya yang row jalannya 10 meter. Tipenya sama ya, tanahnya 60 juga. Harganya silakan teman-teman nanti WA aja ya karena belum rilis juga sih. Kemudian yang pasti sih masih terjangkau lah untuk harganya. Oke. Mungkin ada juga yang nanya, Kang DP-nya berapa kira-kira gitu ya. Nah, yang pasti sih bookingnya 1 juta untuk DP. Nanti saya buatkan di video terpisah ya biar lebih jelas. Biar nggak kepanjangan juga video ini. Yang pasti masih terjangkau. Jadi jangan lupa besok mampir lagi ke channel ini ya untuk cek video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Supriyatna Nadia pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.